Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Lestari. Nomor NIM saya 18721500014. Prodi saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin mengerjakan UTS mata kuliah Ekonomi Syariah, Universitas Pancasakti Bekasi. Dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu apa sih? Sebuah sistem ekonomi yang memberikan manfaat kepada manusia. Jadi dia itu berupa inklusif, bukan eksklusif. Jadi maksudnya adanya pengendalian harta di masyarakat sesuai prinsip nilai yang menjunjung tinggi keadilan. Kenapa harus dikendalikan? Karena manusia itu cenderung suka mengumpulkan harta, menyukai harta, jadi tidak adanya pengendalian. Maka harta tersebut mengendap dan tidak mengalir ke perekonomian akan berujung pada tertahannya pertumbuhan ekonomi. Sejarah ringkas ekonomi syariah di masa Rasulullah SAW. Ekonomi Arab pada pra-Islam, jadi pada abad ke-5 sampai 6 Masehi itu, maka telah menjadi World Trade Center. Karena apa sih? Pertama, letak geografisnya, maka berada pada persimpangan lalu lintas perdagangan dunia seperti dari Romawi, Afrika Utara, Arab Selatan, Persia. Yang nomor 2, unggul pada sektor pariwisata seperti Ka'bah dan berhala menjadi daya tarik turis. Yang ketiga, kaya akan karya seni sastra. Jadi kayak setiap bulan itu kayak ada setiap bulan atau setiap tahun ada perlombaan puisi sama sastra. Jadi nanti yang bagus itu akan dipajang di dinding Ka'bah. Selanjutnya itu memiliki pasar dunia, yang pasar terbesar di dunia, seperti kayak pasar Ukas, Madinah gitu. Tapi di pasar-pasar terbesar itu dia tidak saja menjualkan barang, tetapi juga menjual manusia gitu. Jadi itu tidak sesuai dengan Islam. Jadi Arab pra-Islam itu telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang spektakuler yang sudah lumayan gitu. Tapi dari ekonomi yang spektakuler itu banyak terjadi ketimpangan sosial, banyak ketidakadilan, ya kan? Karena apa? Karena regulasi ekonomi masih dikendalikan oleh kapitalis Quraisy. Kayak misalnya itu terjadi perbudakan, maka Islam pun datang untuk menyempurnakan, meluruskan keunggulan atau pencapaian Quraisy yang tadi. Dan kenapa Islam pun datang? Karena di era tersebut masih juga menggunakan sistem riba. Maka Allah juga memerintahkan mengharamkan riba. Turunnya juga bertahap dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Ya, selanjutnya itu ada sektor moneter, ya kan. Kebijakan berawal dari pelarangan riba atau sistem bunga karena mengandung eksploitasi. 2. Sentralisasi keuangan negara kayak Baitul Mal seperti zakat, pajak, atau misalnya nih kayak yang non Islam itu tuh disuruh membayar pajak bangunan, membayar pajak tanah gitu. Jadi uang harta yang ia miliki itu berputar. Kebijakan zakat sebesar 2,5%. Untuk apa sih? Untuk stabilisasi ekonomi. Kenapa? Agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang tadi. Jadi udah diciptakan oleh kapitalis Quraisy sebelumnya. Selanjutnya, Rasulullah mengadopsi dinar atau dari Romawi dan dirham dari Persia sebagai mata uang dengan alasan apa? Yang pertama, infrastruktur pencetak uang itu belum memadai. Yang kedua, untuk mempermudah transaksi perdagangan dengan kawasan lain. Selanjutnya, kondisi mikro. Jadi Rasulullah itu mendirikan kayak pasar terbesar, pasar Islam yang bernama itu Syuqul Ansor, ya kan.
untuk apa upaya islamisasi juga perilaku pelaku ekonomi pedagang. Sebenarnya ada tuh yang dibuat oleh kapitalis Quraisy, tapi itu digunakan barang-barangnya nggak tahu nih ya, halal atau haram. Terus sistem ekonominya tuh menggunakan riba atau enggak. Jadi Rasulullah itu mendirikan pasar. Ya, selanjutnya itu tidak melarang pasar Yahudi yang sudah lama berdiri. Jadi Rasulullah tuh dasar dari persaingan sehat gitu. Rasulullah tuh biar waktu yang jawab, biar masyarakat tahu nih mana yang baik, mana yang benar. Maka singkat waktu banyak masyarakat yang memilih pasar Madinah, yang pasar yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya itu mendirikan lembaga al-hisbah atau market control untuk menguasai perilaku pasar. Selanjutnya ada menerapkan mekanisme pasar. Jadi harga itu tergantung dengan kekuatan tarik menarik antar demand dan supply. Jadi maksudnya melarang penetapan harga atau tasair. Negara tidak boleh intervensi dalam penerapan harga. Kenapa sih? Sistem yang dijalankan adalah sistem bagi hari seperti mudharabah dalam perdagangan, muzara'ah pada pertanian, musaqat dalam perkebunan. Selanjutnya Madinah mencapai swasembada kurma. Dia menjadi pengekspor kurma terbesar. Ya, teladannya apa sih? Teladannya itu kita bisa mengikuti dulu Rasulullah tuh mengharamkan sistem riba ya, karena riba itu adalah sistem yang tidak adil dan digantikan oleh sistem yang berkeadilan. Bagaimana kita menyikapi ekonomi syariah pada zaman Rasulullah SAW untuk ekonomi syariah pada saat ini? Yang pertama itu mewujudkan integritas muslim al-kafah. Jadi kita tuh harus menyebarluaskan tentang ekonomi syariah gitu pada zaman Rasulullah. Untuk apa? Untuk kemaslahatan orang banyak. Yang kedua, kita tuh harus praktik nih ekonomi syariah yang pada zaman Rasulullah SAW berdasarkan Islam. Jadi kita juga untuk mendapatkan ibadah. Jadi karena kita melakukan karena Islam, jadi insya Allah kita juga akan mendapat ibadah juga loh gitu. Yang selanjutnya mengamalkan ekonomi syariah seperti membuka tabungan atau produk keuangan syariah, ya kan? Berarti upaya mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Pendapat saya tentang peran negara dalam ekonomi syariah saat ini, mungkin masih banyak nih masyarakat Indonesia yang belum memahami ekonomi syariah karena masih banyak yang menggunakan bank konvensional. Padahal masyarakat Indonesia tahu nih bank yang ia gunakan itu banyak ribanya dan tidak digunakan untuk kemanfaatan umat. Maka peran negara harus mengedukasi masyarakat dan memperbanyak atau membuat bank syariah di Indonesia. Harapan saya dalam peran negara Indonesia untuk ekonomi syariah saat ini, serupa dari bank dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat agar tidak terjadi kesenjangan sosial, yang utama keadilan, dan mengurangi sistem riba pada bank. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.